Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Ferry Irawan ngaku dicakar dan bibirnya robek sebelum masuk kamar bareng Vena Melinda. Ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Vena Melinda, Ferry Irawan seakan tak tinggal diam dan mengklaim dirinya juga sebagai korban KDRT. Hal ini dibuktikan saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Jawa Timur didampingi kuasa hukum Jeffrey Simatupang, Senin 16 Januari 2023. Tampak saat di Polda Jatim, Ferry Irawan menggunakan kemeja berwarna putih dan pemeriksaannya Ferry Irawan membawa sejumlah barang bukti di antaranya foto yang memperlihatkan bibirnya robek akibat dicakar. Jeffrey Simatupang menjelaskan, bibir Ferry Irawan mengalami robek terjadi pada Jumat 6 Januari 2023 sebelum berangkat ke Kediri bersama Vena Melinda. Mendengar penjelasan dari Ferry Irawan kepada awak media, Ferry Irawan pun membenarkan apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Ferry Irawan lantas menceritakan kronologi yang terjadi di dalam kamar hotel di Kediri pada Sabtu 7 Januari 2023. Diberitakan sebelumnya, penyidik Polda Jawa Timur menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka atas kasus dugaan KDRT terhadap Vena Melinda, Kamis 12 Januari 2023. Penetapan Ferry sebagai tersangka setelah polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Ferry Irawan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun ancamannya yakni 5 tahun pidana penjara. Sebelumnya, Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan atas kasus KDRT ke Polres Kediri Kota. Peristiwa KDRT terjadi pada Minggu 8 Januari 2023 di sebuah hotel Jalan Dono, Kota Kediri. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya? Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, benar nggak tuh hidung patah? Benar nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan. Ya, begitu loh.